Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu bisa terdiri dari kalimat sederhana, majemuk, ataupun kalimat majemuk bertingkat ya. Kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, diselain dengan jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik ya, tanda tanya, dan tanda seru. Agar kalimat itu bisa dimaknakan oleh pendengar atau pembaca. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kalimat itu adalah kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Kategori Skeraf, kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Kesenyapan itu artinya berhenti sebentar dan adanya intonasi yang menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Fahrudin mengatakan kalimat itu adalah kelompok kata yang mempunyai arti tertentu, terdiri atas subjek dan predikat dan tidak tergantung pada suatu konstruksi gramatikal yang lebih besar. Maksudnya, apabila ada konteks, maka itu termasuk dalam sebuah kalimat ya. Sulistyawati mengatakan kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dari pengertian di atas dapat ditarik simpulan bahwa kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki pengertian lengkap dan dibangun oleh konstruksi fungsional dan tidak bergantung pada konstruksi gramatikal yang lebih besar. Artinya bahwa konstruksi fungsional itu bahwa kalimat itu maknanya itu karena ada fungsionalnya, karena ada fungsinya begitu. Ciri-ciri kalimat itu sebagai berikut. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem itu adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata, ya. Jadi itu artinya bahwa dalam sebuah kata itu pasti ada morfem bebas dan morfem terikat. Dapat berdiri sendiri ya, meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Mempunyai pola intonasi akhir, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Kemudian kita akan melihat unsur-unsur kalimat ya. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat itu setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Oke. Sebentar. Penjabaran mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat itu kita bisa melihat dari subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang terdapat berupa nama orang, hewan, benda, dan juga kata sapaan dan lain-lain. Contohnya Gina adalah teman kami, ayah kami sedang lomba memancing. Predikat itu adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dilukiskan oleh pihak pertama. Contoh, merokok membahayakan kesehatan. Membahayakan itu masuk kepada predikat. Keladi itu tumbuhan ya, atau keladi itu merupakan suatu tumbuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu boleh keladi itu tumbuhan. Seperti itu. Ada objeknya. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dan sebuah kalimat ya dalam sebuah kalimat. Dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Jadi kalau dalam sebuah kalimat itu harus ada objek dan pelengkap. Ya, pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuat menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri dan lebih sempurna dia. Umpamanya, Adi sedang makan kue di sore hari. Nah, kue di situ merupakan pelengkap sebagai objek. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat.
Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terikat dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Jadi keterangan ini memang dibutuhkan dalam sebuah kalimat meskipun tidak merupakan hal yang penting, tapi kata keterangan ini menambah menambah makna, memperjelas makna dalam suatu kalimat atau ujaran. Teman-teman tadi kan, kita bisa melihat, beberapa contoh kalimat ya, dan di sini adalah kalimat sederhana. Kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia hanya mengandung 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Subjek dalam kalimat merupakan topik pembicaraan, sedangkan predikat menerangkan tentang subjek. Namun, kalimat kadang-kadang disertai dengan pelengkap yang disebut juga dengan objek. Perhatikan contoh berikut. Askia Kenara tertidur. Aska Crescendo menulis surat. Nah, ini namanya bagus-bagus ya. Maaf ya, ini nama cucu saya dua-dua. Kalimat pertama hanya berpola subjek predikat saja, yaitu Askia Kenara yang menjadi pokok pembicaraan atau itu merupakan sebagai subjek dan tertidur juga menjelaskan pokok pembicaraan tadi atau predikat. Sedangkan pada kalimat kedua berpola subjek predikat objek, yaitu yang menjadi pokok pembicaraan adalah Aska Crescendo sebagai subjek, menulis berfungsi sebagai predikat, dan surat menjadi pelengkap kalimat tersebut, ya, pelengkap kalimat tersebut atau menjadi objeknya. Dan kemudian kita bisa melihat seterusnya, kedua klausa ini atau kedua kalimat yang tadi dicontohkan dihubungkan dengan konjungsi subordinatif atau ditandai dengan kata berupa meskipun, walaupun, karena, ketika, atau kalau, sebelum, bahwa, agar, sebab, kendati pun, sebab, sehingga, setelah, jika, dan apabila. Kalimat majemuk bertingkat memperlihatkan hubungan semantik antar klausanya. Contoh, walaupun Anda seorang manajer di perusahaan, hidup Anda sangat sederhana dan sama sekali tidak menggambarkan sebagai seorang manajer. Meskipun hari ini adalah hari libur, saya tetap masuk sekolah untuk persiapan acara pentas seni besok. Nah, teman-teman bisa melihat ini bahwa kalimat ini memiliki klausa 2 ya, yang dimulai dengan walaupun, dan kemudian, dilanjutkan dengan hidup Anda. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini ada, main clause dan subordinate clause, yaitu yang ada yang menjadi, pokok utama kalimat ya, dan kemudian, sebagai, subordinate clause atau klausa sebagai pendukung dari kalimat pokoknya, yaitu disertai dengan walaupun ya, walaupun Anda seorang manajer di perusahaan atau meskipun hari ini adalah hari libur, itu merupakan klausa yang disebut dengan klausa penunjang. Oke, nanti teman-teman bisa bertanya ya. Ya, dalam video ini tidak bisa terlampau banyak, jadi saya menunggu pertanyaan dari teman-teman seperti biasa. Sekian. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa membaca buku yang berkenaan dengan bahasa Indonesia, dan kemudian bisa kita diskusikan di WA Group. Terima kasih, saya cukupkan di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.